A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah nabiyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Nawina ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadhkara wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan seputar fikih, di mana insya Allah pada pertemuan kali ini merupakan khatimah penutup daripada pembahasan mengenai fikih salat, ya, yaitu permasalahan mengenai jenazah yang sebenarnya dalam hal ini secara khusus tidak berkaitan dengan salat, namun karena dalam salah satu kewajiban penyelenggaraan jenazah mengandung salat di sana, maka pembahasan ini diletakkan dalam pembahasan akhir penutup dalam permasalahan salat, dan ini sering kita temukan di berbagai kitab-kitab fikih seperti itu. Dan kita semua mengetahui bahwasanya seorang muslim itu memiliki kemuliaan, ya, kemuliaan dari dia hidup di dunia ini bahkan hingga di akhir hayatnya atau ketika dia telah wafat, dia harus tetap dimuliakan. Dan salah satu bentuk memuliakan jenazah atau mayat tersebut adalah dengan memenuhi hak-haknya dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sesama muslim, yaitu menyelenggarakan jenazahnya. Yang nanti kita akan bahas apa saja poin-poin yang harus dilakukan bagi jenazah tersebut. Sehingga kemudian kita gugur kewajiban kita dalam rangka memuliakan jenazah tersebut yang nantinya mungkin akan kita alami juga ketika kita sudah tiada lagi di atas muka bumi ini. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang ditulis oleh Al-Habib Asy-Syatri dalam kitab Al-Yaqutun Nafis. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Ma yajibu lil maiti. Ya, apa yang wajib dilakukan, ya, atau sesuatu yang wajib dilakukan bagi jenazah. Ya, alladzi yajibu alaina kifaiyan, yang merupakan suatu kewajiban bagi kita sesama muslim, ya, kifaiyan, dan merupakan wajib kifayah. Artinya kalau sudah dilakukan oleh beberapa orang, maka gugur kewajiban yang lainnya dalam suatu wilayah tertentu. Ya, lil mayyiti, dan itu merupakan kewajiban kita kepada jenazah yang muslim yang mendahului kita, ya. Dalam hal ini al muslim, ya, seorang yang muslim, asyahid, al ghairi syahid, yang mana dia bukan mati syahid. Jadi orang muslim yang bukan mati syahid. Nah, kenapa dipisah di sini bukan mati syahid? Karena nanti ada hukum tersendiri di mana beberapa hal tidak wajib bagi orang yang mati syahid, gitu ya. Nah, yang kita bahas adalah orang yang asli dulu. Artinya asli ini adalah orang yang muslim dan dia tidak mati syahid. Nanti bagaimana kalau non muslim? Kemudian bagaimana kalau dia mati syahid akan kita bahas tersendiri. Intinya, kalau dia seorang muslim dan matinya tidak mati syahid, maka kewajibannya 5 di sini. Atau mungkin biasanya kita hafal 4, ya. Tapi nanti di sini satu sudah menjadi suatu kelaziman juga nantinya, yang mau disebutkan atau tidak tetap akan pasti dilakukan, ya, bagi seseorang. Yang pertama, ghusluhu, memandikannya, wa takfinuhu, mengafaninya, wa hamluhu, ya, hamluhu artinya mengusung atau membawa jenazah tersebut ke tempat yang nanti merupakan apa namanya, semayam dia terakhir, ya, tempat bersemayam terakhirnya atau tempat terakhirnya di dunia ini. Lalu kemudian as-salatu alaihi, melakukan salat jenazah, dan yang terakhir dafnuhu, menguburkannya, gitu ya. Jadi kalau dalam kebiasaan kita menghafal 4, ya, selain hamluhu, tapi pasti nggak mungkin hamluhu ini terlewat, ya, karena bagaimanapun, ya, dari rumah ke masjid mungkin untuk sholat, atau mungkin sholat di rumahnya kemudian dibawa ke kuburannya, itu pasti akan hamlu semua, pasti akan dibawa semua seperti itu. Sehingga kemudian mau disebutkan atau tidak, itu pasti akan dilakukan kalau 4 yang lainnya dilakukan seperti itu. Kita bahas satu persatu, tapi sebelumnya tadi sempat kita singgung, ya, bahwa kewajiban kifayah atau kewajiban bagi jenazah yang 5 ini, kalau dia tadi catatannya yang pertama seorang muslim, dan yang kedua bukan mati syahid. Lalu kemudian bagaimana kalau dia merupakan orang non-muslim? Nah, kita harus bedakan dulu. Yang pertama, orang non-muslim ini ada yang namanya kafir harbi, dan yang kedua ada yang namanya kafir dhimmi. Kalau bagi kafir harbi, maka tidak boleh disolatkan. Oke? Catatan pertama, kalau kafir harbi tidak boleh disolatkan, tidak wajib dimandikan, dan tidak pula wajib untuk dikafani, bahkan tidak wajib juga untuk dikuburkan. Ya, bahkan boleh kalau misalkan orang kafir harbi ini, ya, apa namanya, diberikan kepada binatang buas seperti itu, ya. Nah, kalau dalam bahasa kitab sampai seperti itunya, saking hinanya orang yang kafir harbi ini, gitu ya, ketika meninggal dunia, karena tidak ada kemuliaan kecuali berada dalam agama Islam seperti itu.
Namun tetap yang paling utama adalah dikuburkan supaya apa? Supaya nanti baunya tidak mengganggu orang-orang yang berada di sekitar daripada tempat mayat berada tersebut. Ya, jadi kalau orang kafir harbi tidak boleh disolatkan, tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani dan tidak wajib dikuburkan, bahkan boleh untuk ya boleh bukan berarti sunnah, tapi boleh kalau mau silakan, kalau tidak apa-apa. Tapi tadi yang paling utama adalah tetap tidak dilakukan, yaitu apa? Ya diberikan kepada binatang buas seperti itu. Nah, adapun kalau sekiranya kafir zimmi, ya, nah, maka tidak boleh disolatkan, ya, sekalipun kafir zimmi tidak boleh disolatkan, tapi tetap wajib dikafani dan dikuburkan. Oke, tidak perlu disolatkan, tapi kafani dan kuburkan. Seperti itu. Kenapa? Karena dia masih dalam ikatan perjanjian dengan umat Islam. Ya, kenapa tidak boleh disolatkan? Karena dia bukan Muslim. Ya, kenapa dikafani dan apa namanya dikuburkan? Yang pertama tadi jelas karena masih ada ikatan tadi ya, seolah-olah kita masih memuliakan mereka yang mau menyerah ya di bawah bendera Islam seperti itu. Nah, sehingga kemudian secara umum maka bolehkah kita menyolatkan jenazah non muslim? Jawabannya tidak boleh ya, tidak boleh menyolatkan jenazah yang non muslim baik dia kafir harbi maupun kafir zimmi. Adapun nanti untuk mengafani dan menguburkan maka itu nanti berbeda ya. Kalau sekiranya kafir harbi maka tidak wajib untuk dimandikan, tidak wajib untuk dikafani, tidak wajib untuk dikuburkan. Sementara kafir zimmi wajib untuk dikafani dan dikuburkan seperti itu. Lalu kemudian poin kedua tadi yang kita singgung ya, wajib kifai yang 5 ini ketika dia tidak mati syahid. Lalu kemudian bagaimana kalau mati syahid? Kalau sekiranya mati syahid, maka kewajibannya adalah mengafani dan menguburkannya saja. Ya, tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan. Jadi biarkan dikafani dan paling utama adalah dengan menggunakan kain atau pakaian yang sering dipakai tadi. Nah, jadi misalkan ada orang berjihad, ya berjihad di jalan Allah, wafat ketika perang seperti itu ya, syahid. Nah, maka dalam hal ini tentu langsung di apa namanya dikafani dengan kain yang mungkin sedang dia pakai itu kalau misalkan cukup atau misalkan masih sempurna, tapi kalau sudah robek-robek atau mungkin tidak bisa menutup tubuhnya, maka mungkin bisa sedikit ditambahkan ya atau juga dalam hal ini adalah dikuburkan seperti dan haram hukumnya untuk menghilangkan darah yang mengalir ya dari orang yang mati syahid tersebut. Jadi biarkan nanti itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala perjuangan membela apa namanya agama Islam seperti itu. Lalu kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan berikutnya yaitu pembahasan pertama yaitu mengenai memandikan mayat gitu ya. Nah, di sini kita perlu bedakan. Ada yang dikatakan minimal wajib, artinya sudah dikatakan menggugurkan kewajiban ketika melakukan hal tersebut sekalipun mungkin belum sempurna dilihat orang. Nah, kita kadang kalau belum begitu nggak sempurna atau belum belum boleh belum sah. Sementara padahal secara aturan itu sudah sah gitu ya. Nah, maka ada yang disebut dengan akol minimal sudah dianggap sah, ada yang nanti afdol atau utamanya seperti apa gitu ya. Nah, kita bahas nanti hal yang demikian ini di semua kewajiban-kewajiban yang 5. Nah, adapun berkaitan dengan memandikan mayat, maka akal lubus bil mayit sudah dianggap minimal sahnya adalah ta'mimu jasadihi bil ma. Ketika sudah dialirkan air ke seluruh tubuh jenazah tersebut itu sebenarnya sudah dianggap sah, gitu ya. Nah, makanya kita nggak perlu khawatir lagi kalau sudah memandikan ini itu segala macam, asalkan semua tubuhnya sudah kena air itu sudah sah. Maupun nanti nggak sempurna dalam membersihkan segala macam, gitu ya. Yang penting seluruh tubuh kena air itu sudah sah. Nah, memang yang akmal, yang paling sempurna, yang paling utama adalah ijlasuhuma ilan ila qafahu. Pertama adalah didudukkan jenazah tersebut ya, condong kepada qafah. Qafah itu bagian belakang kepala. Ya, didudukkan berarti agak sedikit bersandar ke belakang karena itu nanti sunnah berikutnya wa isnadu dhahrihi ya, punggungnya disandarkan. Kemudian wa imrarul yadi ala batnihi, kemudian apa namanya? Imrar itu kan menjalankan ya. Dalam hal ini mengelus-ngelus perutnya, tangan kita ini dielus-elus ke perut jenazah ya sampai keluar nanti kemudian seluruh kotoran-kotoran yang tersisa ya. Tsumma ghaslu sawataihi, kemudian membasuh kedua kemaluannya ya biasanya kotin dengan kain ya atau dengan suatu penutup tertentu. Tsumma tanzifu asnanihi wa anfihi wa udhunaihi, kemudian membersihkan giginya, hidungnya dan telinganya. Suma taudiatuhu, kemudian diwudukan juga ya. Suma ta'mimuhu bilma, kemudian disiram seluruh tubuh salasan ya setidaknya 3 kali ma'asidrin ya yang mana dicampur dengan sidir atau daun bidara fil ula pada siraman yang pertama, wa qalili kafurin fil akhirati, dan dicampur dengan sedikit kapur barus ya di siraman yang terakhir. Jadi tadi 3 siraman yang utama. Siraman pertama itu adalah
siraman menggunakan campuran sedikit sidir ya bidara, yang terakhir dengan campuran sedikit kapur barus seperti itu. Nah, itu yang paling utama seperti itu. Adapun kalau ingin lebih sempurna lagi boleh dengan 5 kali siraman ya atau 7 kali ya terus, dan yang paling sempurna adalah dengan 9 kali ya. Tentu nanti dengan kelipatan-kelipatan tiga saja. Tinggal dilipatkan tiga ya tadi dengan cara yang kita sebutkan seperti itu ya. Jadi dalam hal ini itu yang paling sempurna, tapi minimalnya tadi ya 1 kali saja disirami seluruh tubuh, maka itu sudah dianggap sah, menggugurkan kewajiban, sudah melakukan memandikan mayat seperti itu. Kemudian berikutnya takfinul mayit. Kita masuk ke mengafani mayit ya. Kalau takfinil mayit minimal sudah dianggap mengafani mayat itu kapan? Ketika satru jami'i jasadihi siwa ra'sil muhrim wa wajhil muhrimati bisaubin wahidin. Ketika seluruh tubuh daripada mayat tersebut sudah ditutupi oleh satu kain. Jadi minimal kain kafan itu adalah kain lebar yang sudah bisa menutupi seluruh tubuh atau jasad daripada jenazah tersebut. Ya, satu saja itu sudah cukup. Ya, kecuali nanti dalam hal ini mukanya orang yang sedang dalam keadaan ihram atau kepala ya. Bagi laki-laki kepala, bagi perempuan dalam hal ini adalah wajahnya itu harus dibuka seperti itu. Tapi dalam konteks asal seluruh tubuh ya itu kainnya bisa menutupi semuanya. Itu sudah dianggap cukup. Jadi apakah wajib tiga? Nggak wajib. Yang wajib itu cuma satu. Nah, memang yang sempurna akmaluhu, yang sempurna adalah satruhu bisalasi lafa ifa fid dzakar. Laki-laki itu 3 lapis. Nah, 3 lapis kain kafan laki-laki, dan bagi perempuan lifafata ini 2 lapis, wa izarin di dalamnya ada izar. Izar itu sarung, berarti yang menutupi pusar hingga lutut ya atau pusar ke bawah gitu ya. Khimar, kemudian khimar ini adalah yang menutupi kepala, komis yang menutupi bagian atas pusar. Jadi baju ibaratnya seperti itu. Nah, jadi komis itu dari atas ya, kalau bawah namanya izar, kalau kepala namanya khimar seperti itu ya. Ditambah nanti lifafatain 2 kain kafan tambahan. Fil unta, dan itu berlaku untuk perempuan seperti itu. Jadi minimalnya satu, tapi kalau mau sempurna laki-laki 3 lapis, nggak perlu tambahan apa-apa, 3 lapis saja. Kalau perempuan 2 lapis, dan ditambah izar, khimar, dan komis ya, atau dalam hal ini sarung, pakaiannya, bajunya, kemudian penutup kepalanya atau khimar seperti itu. Kemudian yang ketiga hamlul mayit ya, mengusung atau membawa jenazah. Wa yahsulu hamlul maiti bi ayyi hayatin tusamma hamlan. Nah, boleh melakukan membawa jenazah ini ke yang lahatnya atau ke tempat sholatnya seperti itu ya, dengan cara apapun yang sudah dianggap sebagai membawa. Jadi mau dibawa di keranda mayat atau dibawa dengan ambulan dan lain sebagainya, itu sudah dianggap hamlul mayit seperti itu. Yang penting dibawa jenazah itu. Ya, utamanya tentu bukan ambulan dalam arti dibawa kemudian diletakkan dalam ambulan seperti itu ya. Nah, akan tetapi watahrumu in kanat muzriatan. Tapi diharamkan kalau caranya adalah cara yang dapat menghinakan atau melecehkan jenazah tersebut. Ya, au yuhsya min hasukut, atau dengan cara yang sekira-kiranya rawan rentan jatuh gitu ya, dengan alat yang mungkin sudah rusak sehingga kemudian akan jatuh nanti, itu tentu tidak diperbolehkan. Kemudian berikutnya arkanus sholati alal mayyit. Kita masuk ke kewajiban berikutnya yaitu sholat jenazah. Nah, yang kita bahas di sini adalah rukun-rukun sholat jenazah. Nah, arkanus sholati alal mayyiti sab'atun. Rukun sholat jenazah itu ada 7. Yang pertama niat, jelas ya, harus dimulai dengan niat ya, niat apa namanya, sholat jenazah seperti ini ya. Kemudian wa arba'u takbiratin ya, melakukan takbir sebanyak 4 kali, diantaranya adalah takbiratul ihram yang pertama, kemudian 3 takbir tambahan berikutnya. Ya, jadi 4 takbir bukan 4 takbir selain takbiratul ihram, tapi salah satu yang pertama yang diantara 4 ini adalah takbiratul ihram. Kemudian yang berikutnya al-qiyamu alal qadir, dilakukan dengan berdiri bagi orang yang mampu. Ini sudah tidak perlu kita bahas secara detail karena pernah kita bahas dalam rukun salat juga. Kemudian wa qiraatul Fatihati ba'da ihdat takbirati. Membaca Al-Fatihah setelah salah satu dari 4 takbir tadi. Jadi secara aturan apakah wajib Al-Fatihah itu setelah takbir yang pertama? Jawabannya tidak. Mau setelah takbir yang kedua, setelah takbir yang ketiga, ataupun setelah takbir yang keempat, boleh dibacakan Al-Fatihah dimanapun itu. Tapi memang yang paling utama adalah dibacakan Al-Fatihah itu pada setelah takbir yang pertama atau takbiratul ihram tadi. Nah, itu yang biasa kita lakukan, yang diajarkan kepada kita. Kemudian wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, ya, membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW setelah takbir yang kedua. Nah, kalau ini harus di setelah takbir yang kedua. Nah, kalau dibaca di tempat yang lain di yang kedua belum, maka tidak memenuhi rukun. Harus dibaca yang kedua seperti itu ya. Wa du'a'u lil mayyiti ba'da as-salisati ya. Membaca doa untuk jenazah yang kita sholatkan itu setelah takbir yang ke
ketiga ya, setelah takbir yang ketiga, dan itu harus setelah takbir yang ketiga, kemudian terakhir adalah salam. Artinya setelah takbir keempat nggak baca apapun, kalau Al-Fatihah sudah dibaca di takbir pertama itu, maka setelah takbir keempat langsung salam itu sah, seperti itu ya. Maka dalam hal ini yang wajib harus di tempat tertentu tadi adalah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua ya, dan yang paling utama adalah salawat Ibrahimiyah sebagaimana kita baca di apa namanya di akhir sholat kita biasanya. Lalu kemudian setelah takbir ketiga harus doa untuk si jenazah ini, gitu ya. Nah, adapun setelah takbir keempat dan setelah takbir pertama tidak ada kewajiban apapun, ya. Adapun Al-Fatihah itu boleh dibaca dimanapun, ya. Jadi tidak ada kewajiban di tempat tertentu, tapi boleh dimanapun. Yang penting dibaca. Memang yang paling utama adalah yang pertama, seperti itu ya, setelah takbir pertama. Nah, begitupun setelah takbir keempat kewajiban nggak ada, tapi dianjurkan untuk membaca doa lainnya yang untuk jenazah dan untuk orang yang ditinggalkan, seperti itu. Baru kemudian ditutup dengan salam, seperti itu. Jadi itu adalah tata cara sekaligus juga merupakan rukun daripada sholat Jumat yang insya Allah sudah familiar dan mungkin sering kita lakukan seperti itu ya. Dan ini juga sebagai salah satu bentuk ya penyelenggaraan jenazah ini mengingat kematian, gitu ya. Kita begitu memuliakan orang ya ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, ya dengan harapan tentunya nanti kita setelah meninggal dunia kita diperlakukan dengan cara yang sama seperti itu ya, kama tadi nutudan, maka kita berbuat baik kepada orang, maka insya Allah nanti orang akan berbuat baik kepada kita meskipun kita tidak mengharapkan yang demikian ya, kita tentu berharapan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam hal ini ya, bagaimana kita bersikap kepada jenazah, kalau kita nggak peduli ya mungkin saja nanti orang nggak akan peduli sama kita ketika kita meninggal dunia. Jadi ini sebagai pengingat kematian juga bagi kita, bahwasanya hidup di dunia ini hanyalah sementara ya, dan kita nggak bisa apa-apa setelah meninggal dunia. Ada orang lain yang nanti akan mengurusi kita seperti itu. Ya. Makanya pesan wasiat daripada orang-orang tua kita biasanya berbuat baiklah kepada orang supaya nanti ketika kita meninggal dunia orang nggak benci kita, orang jadi sayang kita dan mau mengurusi kita. Ya, dan kita lihat ya banyak para aulia, para ulama yang ketika meninggal dunia mereka hampir disolati oleh ratusan bahkan ribuan orang ya, diiringi jenazahnya oleh ratusan ribuan orang ya, saking sayangnya mereka kepada para ulama atau para wali tersebut, seperti itu. Kemudian berikutnya dafnul maiti yang kelima ya daripada kewajiban kita, yaitu menguburkan mayat. Nah, aqallu dafnil maiti, nah dikatakan minimal sudah menggugurkan kewajiban atau melakukan kewajiban kifayah daripada menguburkan mayat adalah ayyakuna fi hufratin, ya dilakukan di hufrah ya, di sebuah liang ya atau dalam sebuah lubang, taktumu raihatahu, yang sudah mampu menutupi atau menyamarkan bau daripada jenazah tersebut ya, karena biasanya jenazah itu kalau sudah meninggal dunia akan berbau ya, meninggalkan bekas bau, sehingga kemudian kalau tidak dikuburkan akan apa namanya mengganggu ya, atau dalam hal ini akan membuat terganggu orang-orang yang mungkin berada di sekitar daripada jenazah tersebut berada. Jadi sehingga kemudian minimalnya adalah ketika dikuburkan sekira-kira dalam kedalaman segitu ya, nggak akan keluar lagi bau keluar, seperti itu. Nah, itu sudah dianggap cukup seperti itu ya. Wa tahrusuhu minasiba, yang kedua adalah dikuburkan dalam kedalaman segitu, kalau sekiranya ada binatang buas yang nanti menggali-gali kuburan sekalipun itu nggak akan mencapai jenazah tersebut karena mungkin saking dalam, seperti itu. Jadi kriteria minimalnya ya baunya nggak lagi keluar, dan ketika ada binatang buas yang mungkin mau menggali itu nggak akan mencapai jenazah tersebut. Artinya nggak akan keluar lagi jenazah ini ketika digali oleh binatang buas, seperti itu. Karena mungkin saking dalamnya ya, saking dalamnya kuburan tersebut. Nah, adapun yang paling sempurna adalah ayyakuna fil lahat. Nah, ini kita sebutkan dulu ya. Yang sempurna adalah dikuburkan dengan cara lahat fil ardil qawiyah, kalau sekiranya tanahnya adalah tanah yang kuat ya, tanah padat, wasyaktin, tapi dengan cara syak ya, kalau sekiranya firrahwah, pada tanah yang apa ya, tanah yang gembur atau tanah yang lembek, yang lunak, seperti itu ya. Nah, apa maksudnya lahat ya, cara lahat dan cara syak. Nah, ini kita harus bedakan ya antara lahat dan syak. Jadi kita sering nyebut liang lahat, padahal sebenarnya ada lahat, ada syak namanya. Ini saya dapat gambar di internet. Ini apa namanya, mungkin bisa memudahkan kita untuk memahami apa itu lahat, apa itu syak. Nah, lahat itu seperti ini. Ya, lahat itu ini apa namanya, liang lahatnya ini, kuburannya dimasukkan dari sini ya. Nah, biasanya kalau lahat itu di samping daripada kuburan itu digali gitu ya, di samping seperti ini namanya lahat, seperti itu. Kemudian jenazahnya dimasukkan ke sini, baru ditutup dengan papan. Nah, ini namanya lahat. Nah, jadi lahat diutamakan cara seperti ini kalau sekiranya tanahnya adalah tanah yang apa namanya, tanah yang kuat ya, tanah yang padat, seperti itu.
Nah, tapi kalau tanahnya tanah yang lembek gitu ya, tanah yang lunak, maka dianjurkan dengan cara syak. Nah, syak itu seperti ini. Dibikin seperti apa ya? Seperti parit di tengahnya ya, atau dalam hal ini ada lubang di tengahnya, kemudian baru ditutupi dengan papan semacam ini ya, ditutupi dengan papan semacam ini ya, jenazah dimasukkan dari sini. Itu namanya syak. Nah, ini lahat dan ini syak seperti itu. Itu nanti bisa sebagai contoh yang saya dapatkan di internet. Tadi yang utama adalah dengan cara apa namanya lahat kalau sekiranya tanahnya kuat, atau dengan cara syak kalau sekiranya tanahnya adalah tanah yang apa namanya tanah yang lunak seperti tanah yang lembek seperti itu. Kemudian yang sempurna berikutnya ayakuna wasian ya, dikuburkan di tempat yang sedikit lebih luas ya, atau sedikit yang luas, jangan terlalu sempit ya. Jadi seukuran apa namanya jenazah dilebihkan sedikit ya, umkuhu dalamnya setidaknya qomatun wabastotun fihima. Ya, qomatun setinggi orang berdiri, wabastoh mengangkat tangan. Jadi ibaratnya orang berdiri ngangkat tangan. Nah, sedalam itulah lebih kurang kira-kira anjurannya seperti itu ya. Nah, itu yang paling dianjurkan. Tapi apakah harus seperti itu? Jawabannya tidak. Kenapa? Ini akmalnya. Kalau sekiranya ya tidak sampai dengan kedalaman tadi sudah cukup untuk membuat baunya tidak ada lagi atau dapat membuat hewan tidak lagi mengganggu ya, maka itu sudah cukup ya. Tapi kalau sekiranya sudah sedalam ini masih ada apa namanya apa namanya istilahnya dalam hal ini mungkin baunya mungkin masih menyengat, atau mungkin dalam hal ini adalah dapat diganggu juga oleh binatang buas, maka sebaiknya ditambahkan sedikit lagi saja. Tapi biasanya ya kalau sudah sedalam itu, setinggi orang berdiri, orang sedang berdiri kemudian angkat tangan, itu sudah tidak mungkin lagi dicapai oleh binatang buas seperti itu ya. Dan mungkin dalam hal ini juga baunya sudah tidak mungkin lagi keluar daripada kuburan tersebut seperti itu. Nah, karena memang biasa kalau kita pergi ke kuburan itu bukan bau jenazah lagi ya, tapi sudah bau-bau apa ya, bau kembang ya, artinya bau-bau eksternal yang memang ditambahkan ke kuburan itu, bukan lagi bau daripada jenazahnya karena sudah dikuburkan di tempat yang cukup dalam seperti itu. Ya, itulah beberapa kewajiban, 5 hal yang tadi disebutkan, yang biasanya kita hafalkan 4 ya, dan satunya tambahan yang pasti dilakukan mau disebutkan ataupun tidak, yaitu tadi membawanya. Itu kewajiban secara kifayah bagi kita umat Islam di suatu wilayah. Ya, kalau tidak ada satupun yang menyelenggarakan jenazah seorang Muslim yang bukan mati syahid, otomatis dia tadi ya tidak dilakukan kelima-limanya, otomatis satu wilayah itu tersebut berdosa. Adapun kalau sekiranya sudah dilakukan oleh satu orang saja minimal, maka gugur kewajiban yang lainnya seperti itu ya. Wallahu a'lam, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Maka dengan demikian berakhir juga pembahasan mengenai fikih sholat, plus dengan tambahan yang diletakkan di akhir sholat, yaitu berkaitan dengan sholat jenazah, yang mana ini merupakan salah satu bagian daripada sholat juga ya, dan pembahasan mengenai penyelenggaraan jenazah lainnya tadi, menguburkan, mengafani, kemudian memandikan dan membawa kepada kuburan dan tempat lainnya yang dibutuhkan seperti itu. Insya Allah kita akan masuk ke pembahasan baru, bab baru, yaitu permasalahan mengenai fikih zakat di pertemuan sebelumnya. Pertemuan berikutnya apa? Tapi bihadzal qadar, wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.